Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Emakju. Kali ini kita mau membawakan alur cerita Zombie Ballad of the Dead. Scene diawali diperlihatkan seorang ayah yang memukuli zombie, dan zombie itu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, dan si anak disuruh makan sesuatu tersebut. Scene berpindah ke cewek cantik kesukaan para Jolly Lovers. Ia bernama Megumi bersama teman-temannya. Oke, saya kenalin satu persatu dulu. Ini Meg. Dia ala-ala model Javian disukai para Jolly Lovers ya. Kemudian ada Ayane, dia cantik dan manis. Kemudian ada laki-lakinya namanya Tek, dia pecinta narkoba dan cabul. Dan ada Nawi. Mereka semua berniat liburan di suatu tempat. Di tengah perjalanan Megumi teringat sama masa lalunya, yaitu tentang adiknya yang bunuh diri. Hal tersebut membuat Megumi merasa bersalah. Ia berharap semoga liburnya ini bisa menghilangkan rasa depresinya itu. Saat sudah sampai tujuan, si Maki langsung ngajak mencari cacing parasit, cacing parasit yang berada di perut ikan. Yang konon katanya si parasit ini bisa melangsingkan tubuh serta bisa menjaga kecantikan. Karena si Maki memaksa, akhirnya si Megumi dan teman-temannya diajak, tinggal si Tek. Dan pada saat di sungai, Megumi mengeluarkan jurus andalannya. Tanpa disangka langsung dapat ikannya tersebut, dan hal itu membuat Maki sangat sirik. Maki yang merasa kesal langsung pergi ke tenda, dan di sana ada Tek. Si Maki pun langsung melampiaskan amarahnya ke Tek dengan cara adu mekanik. Ya, adegan ini sangat disukai oleh para Jolly Lovers. Si Tek ini sudah punya pacar, yaitu Ayane. Karena si Maki sama Tek adalah orang-orang liar, terjadilah adegan bertumpukan. Scene pun berpindah ke Megumi bersama teman-temannya. Ia berharap tidak ada apa-apa di ikan. Berbeda dengan Maki yang ingin menemukan parasit tersebut. Shinawe pun membela ikan itu. Ternyata benar, ada cacing parasit di perut ikan itu. Seketika Maki pun merebut parasit tersebut. Teman-temannya pun langsung memperingati Maki kalau makan parasit itu sangat beresiko, karena dia sudah ingin tubuhnya lebih seksi. Akhirnya Maki pun memakannya, dan hal tersebut membuat Megumi mules dan ingin muntah. Ia pun berlari ke hutan untuk muntah di pohon. Tapi di sana ada Tek yang cabul. Ia berusaha memperkaos Megumi, alhasil Tek pun ditendang burungnya oleh Megumi yang jago karate. Kemudian teman-temannya Megumi datang. Mereka melihat ada seorang seperti orang mabuk. Awalnya terlihat biasa saja, tapi tiba-tiba Tek yang ingin jadi pahlawan, ia sok-sokan untuk melawan orang tersebut. Tapi mampusnya tangan dia digigit sampai putus. Kemudian Megumi menendang orang tersebut sampai terkapar. Mereka semua sangat panik dan lari. Mobil mereka telah dicuri dari seseorang. Mereka pun terpaksa tinggal di tempat yang aneh ini. Mereka pun memutuskan untuk mencari rumah warga terdekat karena si Tek terluka parah. Singkat cerita, saat mereka berhasil menemukan rumah warga, tiba-tiba si Maki mules, pengen buang hajat. Ia pun lari ke kamar mandi, dan saat dia di kamar mandi, dia pun terkejut ada seseorang di bawah kamar mandi. Siapa lagi kalau bukan zombie cabul. Zombie ini tak nafsu sama daging manusia yang seperti zombie pada umumnya, melainkan ia nafsu sama gunung gandulnya si Maki.
Dan akhirnya si Maki pun diremas-remas oleh zombie cabul tersebut. Mau tak tampilin remah-remasannya? Ini YouTube. Nggak boleh. Setelah si zombie selesai olahraga, si Maki pun langsung lari ke teman-temannya sambil berteriak-teriak. Teman-temannya pun sampai sangat kaget. Ternyata zombinya ada banyak kawan. Kukira Baywan, ternyata bawa kawan. Dan para zombie tersebut berusaha mengejar Maki dan kawan-kawan. Mereka semua berusaha lari, tapi di sini Megumi mau menyelamatkan Maki. Maki pun mengeluarkan kentut setan. Tapi pada saat Megumi menghampiri Maki, tiba-tiba pantatnya mengeluarkan makhluk aneh. Anggap aja parasit yang telah mutasi. Akibatnya Megumi pun mundur karena Megumi sangat fobia sama serangga. Sedangkan Megumi dan kawan-kawan lari mencari tempat aman. Megumi pun auto looting shotgun tersebut. Para zombie pun sudah berhasil masuk. Terjadilah pertarungan Megumi sama zombie itu. Megumi sudah sangat kelelahan. Megumi pun menggunakan skill jumpsuitnya menembaki para zombie itu, dan akhirnya Megumi pun berhasil mengalahkan para zombie itu. Kemudian salah satu dari mayat zombie tersebut keluar parasitnya. Parasit itu ingin menemplok ke muka Megumi. Karena Megumi takut dengan serangga, dia pun pasrah. Kemudian ada tembakan paku yang menancap di parasit tersebut. Megumi pun terselamatkan oleh dokter tersebut yang menembak paku ke parasit itu. Dokter itu ini bernama Tanaka. Dokter Tanaka pun langsung mengajak mereka ke rumahnya dan bermalam di rumahnya. Singkat cerita, mereka pun bermalam dengan tenang. Untuk sementara di situ, mereka pun disambut oleh anaknya yang bernama Sachi, yang menyiapkan makan malam untuk mereka. Ini Megumi menanyakan ke dokter Tanaka apa yang terjadi di desa ini. Tanpa basa-basi, dokter Tanaka menjelaskan kalau desa ini terjangkit oleh parasit yang belum diidentifikasi, dan parasit itu awalnya dari ikan dan kemudian ke hewan-hewan sampai ke tubuh manusia. Parasit itu mencari yang cocok untuk ditempati, yaitu manusia. Dan menurut penelitian dokter Tanaka, jika sudah dimakan orang, maka parasit itu akan memakan otak orang itu agar bisa dikendalikan. Selang berapa lama, tiba-tiba si Tek merasa aneh dengan tubuhnya, dan tiba-tiba duar, langsung meledaklah kepala itu. Ternyata menurut penjelasan si dokter, kalau parasit tersebut berbentrokan dengan obat kimia atau narkoba. Kematian Tek sangat membuat Ayane sedih dan takut. Dan Megumi yang merasa kasihan sama Ayane, Megumi pun membantu menenangkan Ayane dan mandi bareng. Wah, ini kalau lihat adegan aslinya, wih, para Jolly Lovers ini bakal betah. Kemudian pada saat malam tiba, Megumi merasa perutnya mules dan ia pun bergegas ke WC. Tapi secara tidak sengaja Megumi melihat dokter Tanaka dan anaknya memukuli zombie. Dan disinilah terungkap dalang dibalik kejadian ini, yaitu dokter Tanaka yang menggunakan parasit tersebut untuk mengobati anaknya yang terkena penyakit leukemia. Dan hanya parasitlah yang mengobati itu. Dan pada akhirnya para penghuni desa itu dijadikan tumbal oleh dokter Tanaka. Oh ya, tidak lupa juga dengan ritual terakhir yang sangat mengerikan. Si dokter itu mengambil parasit yang lama dari lubang si Sachi untuk menggantinya yang baru dengan cara menyuntikkan obat kimia ke lubangnya si Sachi. Tak lama kemudian, si Megumi ketahuan oleh Tanaka karena Megumi berteriak. Pada saat itu juga Naui dan Ayane datang. Ia merasa sangat mules. Si dokter pun cerita kalau makanannya tadi sudah dicampur dengan telur parasit. Mereka pun tidak bisa kemana-mana. Mereka pun akan jadi tumbal Sachi berikutnya, dan terjadilah pertarungan antara dokter dan Megumi. Megumi pun berhasil membuat pingsan dokter Tanaka. Singkat cerita, saat mereka sudah di luar, Naui dan Ayane sudah benar-benar punya kesakitan. Di sini Megumi memutuskan untuk kembali ke klinik mengambil obat kimia, sedangkan Ayane dan Naui harus menghadapi para zombie. Dan di sini hal yang sangat lucu terjadi. Pada umumnya kan zombie itu gigit.
Kalau zombie ini lain, ia berjalan mundur sambil nungging. Dan mereka pun menghadapi para zombie itu. Singkat cerita, Megumi berhasil menemukan obat kimia itu, dan Megumi dihadang oleh Sachi. Terjadilah baku hantam antara cewek imut ini, dan pertarungan pun dimenangkan oleh Megumi. Megumi pun bergegas menemui Nawi dan Ayane, tapi Nawi dan Ayane sudah terpojok dan lari ke gudang, di mana gudang tersebut adalah sarang parasit. Dan di sana dia juga bertemu dengan Dokter Tanaka. Dokter Tanaka pun langsung menyandra si Ayane. Untung saja Nawi bisa melawan balik Dokter Tanaka dan berhasil menyelamatkan Ayane. Tapi Nawi dan Tanaka mati bersama, dimakan oleh tumpukan parasit. Tersisa Ayane dan Megumi. Selang beberapa lama muncullah Maki yang sudah berubah jadi induk parasit, yang jalannya pun nungging weh. Dan langsung menyerang Ayane. Tapi untung saja Megumi datang, tetapi Ayane menyuruh menembak dirinya. Atas permintaan Ayane, Megumi pun langsung menembak Ayane. Di saat Megumi bersedih, Maki pun berubah bentuk jadi besar dan Megumi pun berlari. Di tengah pelariannya ada Sachi yang menghadangnya. Sachi dan Maki bergabung untuk mengalahkan Megumi. Megumi pun terpojok dan berikat oleh parasit tersebut. Ia pun dibawa terbang tinggi oleh Maki dan dijatuhkan. Di saat jatuh, Megumi pun mengeluarkan kekuatan supernya, yaitu kentut super. Ia pun bisa terbang dan melawan Maki dan Sachi yang bergabung. Sontak Megumi pun bersemangat bertarung, sengit pun langsung. Pada akhirnya Megumi berhasil mengalahkan Sachi dan monster Maki. Setelah itu ia melihat bayangan sosok Ayane. Ia memberikan semangat pada Megumi, dan setelah itu Megumi pun meminum penawar parasit itu. Setelah Megumi minumnya, ia pun berjalan keluar dari hutan dan melihat mobilnya. Sontak Megumi pun langsung memaki mobil tersebut. Alangkah kagetnya si Dokter Tanaka ternyata belum mati dan menyerang Megumi, berusaha membunuh Megumi. Tapi dengan jurus karatenya, Megumi pun berhasil mengalahkan Dokter Tanaka. Dan film pun berakhir. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Terima kasih.